ikuti renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani. Kekasih Kristus, mari kita ambil saat hening sejenak. Saat hening selesai, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kami dan Tuhan Yesus ada pada kami. Amin. Kita bersama menyanyikan Kidung Kesaan 123. Kusiapkan hatiku, Tuhan. Kusiapkan hatiku, Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku, Tuhan, mendengar firman-Mu. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu, Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku, Tuhan, menyambut firman-Mu. Kekasih Kristus, bacaan kita saat ini dari Yosua pasal 15 ayat 16 sampai 19. Dari sana ia maju menyerang penduduk Debir. Nama Debir itu dahulu ialah Kiryat Sefer. Lalu berkatalah Kaleb, siapa yang menggempur Kiryat Sefer dan merebutnya? Kepadanya akan kuberikan Aksa anakku menjadi istrinya. Dan Otniel anak Kenas saudara Kaleb merebut kota itu. Lalu Kaleb memberikan kepadanya Aksa anaknya menjadi istrinya. Ketika perempuan itu tiba,
dibujuknya suaminya untuk meminta ladang kepada ayahnya. Maka turunlah perempuan itu dari keledainya, lalu berkatalah Kaleb kepadanya, "Ada apa?" Jawabnya, "Berikanlah kepadaku hadiah. Telah kau berikan kepadaku tanah yang gersang. Berikanlah juga kepadaku mata air." Lalu diberikannya kepadanya mata air yang di hulu dan mata air yang di hilir. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagia setiap kita mendengar dan menindaklanjuti sabdanya. Haleluya. Kekasih Kristus, roman percintaan Putri Kaleb ini mungkin tidak akan menarik perhatian kita seandainya cerita itu tidak diulangi dalam Hakim-Hakim pasal 1 ayat 12-15. Sang pengantin laki-laki Otniel, seorang yang gagah perkasa, ia berhasil mempersunting Aksa setelah menaklukkan musuh dengan pertarungan berat. Kekasih Kristus, namun kendati segala cumbu rayu istrinya, ia tidak dapat dibujuk untuk kembali kepada Kaleb mertuanya, meminta mata air untuk mengairi ladang milik mereka yang baru. Ia tidak mempunyai keberanian moral yang cukup. Karena tidak berhasil membujuk suaminya, Aksa pun tidak melihat kemungkinan lain. Ia turun dari keledainya untuk mendapatkan ayahnya, mengajukan sendiri permintaan itu. Apa yang ia minta dikabulkan. Kekasih Kristus, untuk kita renungkan. Kesan kita, Kaleb senang menghadiahkan mata air itu kepada putrinya. Kaleb menghargai baik keberanian fisik maupun moral. Ia sendiri memiliki keduanya. Mungkin ia berpendapat, perjodohan kedua muda-mudi itu mengandung harapan baik bagi masa depan. Amin. Mari kita masuk dalam saat hening. Saat hening selesai, kekasih Kristus, mari kita satukan hati dalam doa syukur, syafaat, dan Bapa kami. Bersyukur ya Tuhan untuk sabdamu yang sungguh menjadi refleksi permenungan kehidupan kami melalui cerita Aksa yang boleh kami dengar. Mampukan kami untuk terus menghayati karya Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Ya Tuhan, saat ini kami bersatu hati dalam iman dan pengharapan. Umat-Mu, bangsa-bangsa di dunia, bangsa Indonesia, kota Salatiga dan kota-kota di sekitarnya yang masih bergumul dalam pandemi virus corona. Upaya serius pemerintah dari pusat hingga daerah untuk mencegah dan menanggulangi pandemi virus corona ini biarlah didukung positif oleh kami warga masyarakat dengan menerapkan protokol disiplin kesehatan. Terlebih juga upaya pemerintah yang serius mulai pengadaan vaksin maupun obat-obatan semua menjadi jalan keluar yang baik untuk mengatasi pandemi virus corona ini. Ya Allah, biarlah kami gereja juga Tuhan pakai untuk menjadi rekan pemerintah di dalam mensosialisasikan kebijakan-kebijakan pemerintah demi dan untuk keselamatan kami semua. Terkhusus Gereja MGKJ Salatiga Timur yang sampai saat ini masih menyelenggarakan ibadah secara daring. Tuhan berkati tim multimedia yang menyiapkan segala sesuatunya,
memproduksi ibadah maupun juga sekolah minggu, ibadah harian keluarga, semuanya menjadi bagian tanggung jawab majelis untuk mewujudkan pemeliharaan iman, pengharapan dan kasih umat. Tuhan rahmati dan restui. Lebih juga gerak kesaksian gereja oleh kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan juga menjadi bagian jawab gereja untuk menanggapi perutusan Allah, bahwa kehadiran gereja menjadi jalan berkat bagi siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Para pelayananmu, anggota majelis, anggota komisi, kepanitiaan dan tim, khusus pula pekarya, tenaga administrasi juga Tuhan berkati, agar kami boleh sehati sepikir setujuan menjalankan peran tugas tanggung jawab gerejawi yang Tuhan percayakan melalui GKJ Salatiga Timur ini. Demikian pula hidup dan kehidupan umatmu dengan segala pergumulan, harapan dan kebutuhan hidupnya, dari anak-anak sampai adiuswa, Allah senantiasa campur tangan dan menolong, menyatakan yang terbaik. Demikian pula untuk berat Kristen GKJ Salatiga Timur, Tuhan terus melimpahi atau terukun, sinihan, keharmonisan, sehingga boleh menjadi suri teladan di mana Engkau tempatkan keluarga Kristen ini, baik dalam mengasuh, mendidik, membimbing anak-anaknya, baik dalam membangun persekutuan, baik dalam memerankan peran kehidupan bermasyarakat, bahkan dalam menjalankan peran tugas tanggung jawab pekerjaan yang mereka kerjakan. Tuhan terus membekali kami dengan damai sejahtera, sukacita, kesehatan, keharmonisan, kesuksesan, kecukupan, rezeki. Dan dengan apa yang Kau limpahkan itu, kami sebagai keluarga besar GKJ Salatiga Timur terus bertekun untuk saling memperhatikan, mendoakan, mendorong di dalam iman, pengharapan, kasih dan syukur satu dengan yang lain. Ya Allah, Engkau juga mendengar setiap ungkapan isi hati kami masing-masing. Tuhan menyatakan yang terbaik. Bagian kami itu percaya dan mempercayakan semuanya ke dalam tangan kuasa keadilan, kebijaksanaan Allah. Inilah ya Tuhan ungkapan isi hati kami yang kami serahkan di dalam Kristus Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kekasih Kristus, mari bersama kita arahkan hati kehidupan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Angkat hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani.